Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat kali ini saya akan menjelaskan mengenai suhu udara. Anda tentunya sudah mempelajari materi minggu lalu tentang radiasi matahari, yang mana efek adanya radiasi matahari itu ada hubungannya dengan suhu udara. Nah, suhu udara, Anda sering mengenal atau memahami ya bahwa suhu udara itu sering Anda menyamakan dengan tinggi rendahnya suhu ya, atau panas dinginnya sesuatu permukaan. Nah, kadang kita susah membedakan mana yang suhu, kemudian panas itu kita kadang agak rancu. Nah, kalau suhu itu merupakan keadaan yang menentukan kemampuan benda tersebut untuk memindahkan panas ke benda-benda lain. Nah, panas inilah yang merupakan suatu yang kita sebut dengan kalor, ya, kalori seperti itu. Nah, jadi kita kalau merasakan misalnya suhunya tinggi, kan kita sering menyebutnya dengan aduh panas gitu ya. Nah, sebetulnya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa suhu itu merupakan cerminan ya, cerminan kondisi atau keadaan tentang bagaimana benda itu memindahkan atau mentransfer panas. Nah, sedangkan panas itu sendiri sebetulnya merupakan sebuah energi yang satuannya biasanya kita sebut dengan kalori. Nah, untuk itu kalau kita ingin mengetahui tinggi rendahnya suhu, maka kita menggunakan alat termometer. Nah, dari situ kita bisa merasakan rasa panas atau rasa dingin. Nah, biasanya suhu yang tinggi itu kita merasakan adanya rasa yang panas. Artinya bahwa benda tersebut mempunyai energi atau kalor yang tinggi. Nah, kemudian kondisi suhu ini itu bisa berubah-ubah dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Nah, suhu itu biasanya akan menurun pada saat kita lebih jauh posisinya dari permukaan laut. Ya, semakin ke atas atau semakin jauh kita dari laut, maka biasanya suhunya akan lebih rendah. Nah, pada bab ini seperti biasanya chapter desainnya kita atur atau kita tata sebagai pendahuluan, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suhu, kemudian apa manfaat serta dampaknya, dan bagaimana upaya menjaga stabilitas suhu. Jika Anda setelah mempelajari atau mengikuti kuliah ini, kemudian Anda bisa menjelaskan keseluruhan dari chapter desain ini secara lancar, maka Anda bisa dikatakan telah berhasil ya, telah berhasil menguasai materi tentang suhu ini. Nah, karena itu untuk bisa ngecek Anda itu sudah berhasil atau sudah memahami perkuliahan di tatap muka yang keempat ini, maka silahkan Anda buka kembali chapter desain ini, kemudian Anda coba menjelaskan secara lesan sendiri dengan kisi-kisi ataupun
diagram-diagram yang ada pada chapter desain ini. Nah, variasi suhu permukaan tadi sudah saya katakan bahwa kondisi suhu itu berubah-ubah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sehingga terjadi variasi suhu bisa karena tempat, bisa juga karena waktu. Kalau berdasarkan variasi suhu waktu itu adalah adanya perbedaan atau variasi nilai suhu dari pagi sampai dengan sore. Ya, artinya dari terbitnya matahari ya ketika subuh sampai terbenamnya matahari pada saat maghrib atau malam. Nah, itu terjadi suhu yang varian sekali, suhu yang berbeda-beda. Fluktuasinya kadang rendah, kadang tinggi. Nah, kemudian untuk suhu itu biasanya maksimal kita peroleh pada saat kondisi beberapa jam ya, sekitar 1 jam setelah matahari itu persis pada posisi di atas atau pada posisi yang tegak lurus. Jadi misalnya posisi matahari itu adalah tepatnya itu tegak lurus pada jam 12 ya, ketika kita menjelang lohor itu. Nah, itu suhu tertingginya ternyata tidak dicapai pada saat itu, tapi beberapa jam ya, sekitar setengah jam sampai 1 jam, nah akan terjadi panas yang maksimal. Mengapa demikian? Nah, karena pada saat itu terjadi pancaran yang maksimal dari matahari, tetapi pancaran itu kan masih membutuhkan waktu untuk berjalan dari sumbernya ke permukaan bumi. Kemudian dalam perjalanan itulah memakan waktu sehingga suhunya baru bisa kita rasakan pada setengah jam atau 1 jam setelah posisi matahari. Nah, kemudian tadi juga sudah saya katakan bahwa semakin jauh dari permukaan bumi, dari permukaan laut, maka suhunya akan menurun. Nah, kalau kita ingin menghitung dengan rumus ini, bisa Anda pakai rumus ini ya. Jadi setiap kenaikan 100 meter itu biasanya suhunya turun sekitar 1 atau 0,65 derajat Celcius dibandingkan dengan kondisi awalnya ya. Jadi misalnya ini ada contoh soal ya. Nah, penurunan suhu ini misalnya kita mencontohkan kota Wonosobo pada ketinggian 800 dpl. Nah, 800 berarti 8 kalinya dari misalnya permukaan setiap kenaikan 100, jadi ada 8 tingkatan ya. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Nah, 26,3 itu merupakan suhu awal ya, suhu awal pada kondisi 0 dpl ya. Tapi kalau misalnya di dalam soal diketahui bahwa pengukurannya itu tidak dari permukaan 0 dpl, misalnya dari 150 dpl, maka nilai suhu awalnya ini juga merupakan nilai suhu di ketinggian 150 dpl ya. Kalau ini contohnya adalah suhu di 0 dpl yaitu 26,3. Kemudian untuk proses penyerapan atau pemanasan itu bermacam-macam ya. Ada pemanasan yang secara langsung dan pemanasan yang secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu adalah
melalui proses absorpsi atau penyerapan. Ya, kemudian proses refleksi. Refleksi itu pemantulan. Kemudian bisa juga melalui proses difusi. Difusi itu penyebaran. Ya. Nah, kemudian dari proses-proses ini maka kita bisa merasakan atau bisa mengukur. Kadang pada suatu tempat itu energi atau pancaran radiasi matahari yang sampai ke sebuah permukaan itu apakah lebih banyak yang diabsorb atau diserap, ataukah banyak yang dipantulkan, atau mungkin lebih banyak yang dihamburkan atau disebarkan kembali. Ya, jadi dalam perjalanannya radiasi matahari itu bisa terserap, kemudian ada yang terpantulkan, kemudian ada yang terhamburkan atau menyebar kemana-mana. Ya, itu adalah pemanasan secara langsung. Kemudian kalau tidak langsung itu bagaimana? Kalau pemanasan tidak langsung itu merupakan proses perambatan panas, bisa lewat konduksi, konveksi maupun adveksi. Kalau konduksi itu adalah pemberian panas oleh matahari pada lapisan udara pada bagian bawahnya, ya. Jadi konduksi itu merambat, ya, merambat, proses perambatan panas. Sedangkan konveksi itu adalah biasanya terjadi proses perpindahan panas secara vertikal. Nah, udara atau partikel-partikel yang suhunya lebih tinggi itu biasanya mempunyai berat jenis yang lebih ringan, sehingga dia akan bergerak ke atas. Jadi proses pemindahan panasnya itu kalau konveksi itu lebih ke arah atas bawah, karena adanya pergerakan partikel dari atas ke bawah akibat perbedaan nilai berat jenis. Sedangkan kalau konduksi tadi itu merupakan aliran, ya, aliran panas biasanya mendatar karena adanya pergerakan molekul-molekul yang saling bertumbukan. Ya, jadi kalau udara panas bergerak menumbuk satu menumbuk lain, ya, bisa ketularan seperti itu. Sedangkan turbulensi itu adalah pemberian panas karena adanya gerakan udara yang tidak teratur atau berputar-putar. Ya, jadi misalnya Anda punya blower atau punya seperti kipas angin, ya. Nah, itu kan karena perputaran. Ya, jadi perpindahan perputaran. Nah, pada saat perputaran itu kalau dia berada pada suatu ruangan yang tertutup, maka kadang-kadang kita merasakan bukan malah udara sejuk yang kita rasakan, tetapi akan juga terasa panas lambat laun. Mengapa demikian? Karena molekul-molekul udara yang berputar tidak beraturan itu bisa juga bertumbukan satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi pemanasan secara konduksi. Ya. Makanya disarankan kalau Anda memakai wire atau kipas angin itu sebaiknya ada sirkulasi udara, tempat yang bisa terbuka, apakah pintunya itu Anda buka atau jendelanya Anda buka, sehingga menghindari adanya proses pemanasan secara konduksi. Oleh karena itu biasanya dalam suatu ruangan yang tertutup, misalnya tidak memakai AC, itu sebaiknya disarankan memakai yang blower yang bisa nyedot udara dari luar, atau ada perpindahan angin, ya, menyedot udara yang dari dalam diganti dengan udara yang dari luar.
Nah, kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu udara itu bisa dari radiasi matahari seperti tadi yang saya sampaikan, karena satu-satunya sumber energi kita adalah matahari, ya. Bisa karena semakin lama matahari itu bersinar berarti suhunya semakin tinggi. Kemudian sudut datangnya, tadi sudah pernah saya singgung, maksimal pada saat ketika matahari itu pada posisi tegak lurus. Nah, coba Anda bayangkan saja kalau matahari baru terbit itu kan tidak terlalu panas karena dia sudut datangnya masih rendah, masih kecil. Begitu juga ketika akan terbenam. Kemudian bentuk permukaan. Bentuk permukaan yang halus itu biasanya akan bisa menerima atau menyerap sinar secara maksimal dibandingkan dengan suatu permukaan yang bergelombang. Kemudian sedikit banyaknya awan itu juga akan mempengaruhi, karena tadi yang saya sampaikan bahwa dalam perjalanannya cahaya atau radiasi matahari itu melewati awan, yang mana tentu awan itu juga bisa menyerap, kemudian bisa merefleksikan, bisa juga cahaya itu berdifusi sehingga panas yang diterima itu nggak utuh, ya, sudah mengalami 3 proses itu. Nah, letak lintang apakah kita di negara tropis, subtropis atau kutub itu juga akan mempengaruhi suhu. Tentu saja ini suhu akibat adanya radiasi matahari. Nah, sifat permukaan bumi itu kan Anda tahu ada daratan dan ada lautan. Kalau daratan itu lebih cepat menerima dan lebih cepat melepas panas. Sedangkan kalau lautan itu sebaliknya. Oke, saya kira itu cukup. Nah, seperti biasanya Anda ada tugas yang harus Anda kerjakan, ya. Kemudian Anda kumpulkan minggu depan. Nah, apabila ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan melalui Google Classroom, ya, pada saat kita bertemu di jadwal kuliah. Jadi saya mohon Anda mempelajarinya, kemudian apabila ada yang kurang jelas bisa Anda tanyakan, ya. Saya kira itu, semoga Anda semuanya paham. Mari kita berpindah ke Google Classroom untuk mendiskusikan materi pada minggu keempat, yaitu tentang suhu.